Ini istilah-istilah ya, ini mengenalkan saja. Ini sering sekali dipakai oleh orang-orang minimalis. Saya cepat saja, ini mudah. Ada zero waste living. Jadi hidup yang tanpa sampah. Karena semua yang kita miliki berguna. Kemudian yang kedua, prinsip less is more. Less is more itu justru dengan punya sedikit kita bisa berbuat banyak. Justru dengan kepemilikan yang sedikit kita bisa memberi banyak. Karena sedikit yang harus diurusi, kalian bisa belajar lebih banyak. Kalian bisa menulis lebih banyak. Waktumu lebih longgar. Itu namanya less is more. Yang ketiga, distraksi. Distraksi itu ya hal-hal yang memalingkan kita dari yang penting-penting. Ya kayak tadi misalnya diskon, kemudian flash sale, kemudian dan lain sebagainya. Ini namanya distraksi. Memalingkan kita dari yang penting. Kita jadi tidak jeli. Kita jadi tergoda. Nah itu distraksi. Distraksi itu ya wujudnya bisa macam-macam. Bisa barang, bisa orang, bisa pikiran, bisa sistem dan lain sebagainya. Yang itu membuat kita menjauh dari yang penting-penting. Itu namanya distraksi. Saya mau belajar nih, tapi punya teman satu ini ngajak guyon terus. Nggak sinau-sinau aku. Nah, itu namanya distraksi. Jadi dia memalingkan kita dari hal yang penting. Aku pingin segera mencari bahan untuk makalahku, tapi kok game ini asik ya, aku malah kok keterusan main game terus, mau tak hentikan kok pahit, nggak enak ya. Memang lagi rame-ramenya. Nah, ini namanya game tadi, jadi distraksi buatmu. Nah, jeli-jelilah membaca, oh ini distraksi. Harus berani aku tinggalkan. Baik, terus clutter. Clutter itu situasi ketika kacau balau, itu namanya clutter. Ruwet. Itu namanya clutter. Apapun itu. Antara yang penting dan tidak penting kamu tidak jelas, itu berarti clutter. Antara yang berguna dan tidak berguna kamu tidak tahu, itu namanya clutter. Nanti ada decluttering. Kalau decluttering itu ya upaya mengatasi clutter tadi, menyortir, memilah, memilih dan lain sebagainya. Jadi ini istilah-istilah yang sering muncul dalam wacana minimalisme. Zero waste living, less is more, distraksi, clutter, dan decluttering. Lanjut. Nah, inilah rumus ringkesnya bagaimana kita mengelola kepemilikan. Yang pertama, ayo dibagi barang yang kamu miliki itu paling tidak dalam 3 hal. Ada barang fungsional, ada barang dekoratif, ada barang emosional. Jadi barang fungsional itu ya memang penting, kamu perlu itu. Jadi awas keliru, kadang-kadang ada juga orang yang tidak paham barang fungsional mana, tidak fungsional mana. Atau nanti pulang dari sini, Pak saya pengen minimalis, terus barangnya dibuangi semua. Oh itu problem, itu malahan ya. Jadi ndak, ya fungsional lah yang kamu milih. Nanti sabun-sabun sikat itu dibuangi. Pak saya merasa pakai sabun, ndak pakai sabun ternyata ndak beda kok Pak, saya nggak sabunan saja misalnya, ya tambah kacau lagi. Nah, ya. Yang fungsional, yang penting-penting. Nanti ada jenis kedua, yang ini hanya dekoratif saja. Dekoratif itu kamu ndak punya juga ndak apa-apa kok. Kadang-kadang punya malah merepotkan.
Ini dekoratif namanya. Ada juga jenis ketiga. Kalau jenis ketiga emosional. Emosional ini sebenarnya dekoratif, tapi ada apa? Ada rasamu pada barang itu yang kadang berpengaruh eksistensial, berpengaruh pada fungsinya. Misalnya begini loh. Kamu misalnya ada ndak di sini yang sangat dekat misalnya dengan bantalnya atau dengan selimutnya atau dengan bonekanya. Kalau tidur ndak pakai itu ndak bisa tidur. Loh, tidur kan penting. Ya daripada ndak bisa tidur ya ndak apa-apa wes kamu bonekamu yang sudah bertahun-tahun ndak dicuci itu kamu pakai terus. Kenapa? Dia bernilai emosional. Jadi kalau bisa ya disingkirkan biar nggak merepotkan. Tapi kalau itu memang urgent untuk hal-hal yang fungsional ndak akan jalan tanpa itu ya kamu pertahankan. Tapi kalau dipisah ndak masalah, ya dipisah saja. Nanti kamu sendiri yang ngerti. Misalnya, Pak, ini pemberian mantan yang dulu ini Pak misalnya. Mau saya buang gimana, mau tidak saya buang gimana misalnya. Loh seandainya dibuang dan hidupmu baik-baik saja ndak apa-apa, ya ndak masalah kamu buang saja. Nanti kalau saya kangen gimana Pak? Alah yo, kamu buang yo kangen, ndak kamu buang yo kangen, sama aja. Daripada repot. Justru ketika kamu pegang nanti malah sering kangen kamu lihat kenangannya dia. Nah ini emosional, kamu yang bisa menentukan dibuang atau tidak. Mungkin ada yang di sini hobinya menyimpan barang mantan. Oke, jadi kamu bagi ya fungsional, dekoratif atau emosional. Terus setelah itu kamu kategori. Ini harus dibuang, ini disimpan saja, ini disedekahkan, dibagikan pada orang yang mungkin membutuhkan. Nah, jadi nanti pulang dari sini kamu kasih label ya barangmu. Kamu nanti, oh ini fungsional, ini dekoratif, ini emosional. Nah ini harus saya simpan. Ini saya buang saja, tidak ada gunanya sama sekali. Dikasih orang ya tidak mungkin, wong itu pemberian pacar yang bentuknya surat-surat apa-apa dikasih orang, buat apa orang suratnya mantan? Ya dibuang saja. Nah, terus ada yang memang diberikan ke orang, kayak tadi misalnya baju layak pakai dan lain sebagainya. Terus menyikapinya. Ada buang, simpan, berikan. Menyikapinya juga 3, tapi 3 R. Yang pertama reduce, yang kedua reuse, yang ketiga recycle. Jadi untuk mewujudkan hidup minimalis, sikap minimalis itu 3. Reduce. Reduce itu mengurangi dengan cara menyingkirkan sebanyak mungkin yang tidak penting. Yang kedua reuse. Reuse itu ya menggunakan kembali barang lama, tidak harus beli yang baru. Wong barang lama masih bagus untuk dipakai. Yang ketiga recycle. Recycle itu ya diputar lagi, diolah lagi. Ini Pak semula baju atau sarung saya. Sebenarnya ya sudah tidak layak pakai sebagai sarung, tapi masih layak pakai kalau saya buat jadi bungkusnya bantal misalnya, sarungnya bantal dari sarung. Nah itu boleh, namanya recycle. Jadi tidak nambah sampah. Jadi kalau kalian ingin ada sesuatu yang mau kamu buang, coba dipertimbangkan ini bisa di-recycle enggak? Bisa diolah lagi dalam bentuk yang berbeda. Kalau dipakai ulang dalam bentuk yang sama namanya reuse, dipakai ulang. Oke, prinsipnya sama, yaitu kegunaan, bukan emosi, rasa, atau sekedar kewajiban. Saya wajib memiliki barang ini, itu yang mewajibkan ya sopo. Tidak ada. Kadang-kadang kan kita mewajibkan sesuatu yang sebenarnya itu tidak wajib.
Saya harus punya Pak ini sekarang. Loh, yang mengharuskan itu siapa? Apa pentingnya, sejauh mana urgensinya? Itu harus kamu tanyakan juga. Jadi ini praktek pengelolaan kepemilikan.